Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak di hadirat yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para asatidz, asatidzah, pengurus masjid dan tokoh masyarakat yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saum kita semuanya diterima oleh Allah, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kali ini tentang salawat. Jadi ada 3 karunia besar yang Allah berikan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak memanfaatkan 3 karunia ini, maka disebut dalam banyak riwayat. Ada riwayat Ka'ab bin Ujrah, juga ada riwayat dari Abu Hurairah, ada juga riwayat dari Abdullah. Ini awalnya beda dikit, kesananya sama. Rohima anhu rajulin, yang satu lagi rohima anhu diberi, dan satu lagi ba'da dan akhir. Rohima itu tersungkur, terhina, anhu hidung, di hidung kita tersungkur ke tanah, sejajar dengan kaki. Itu orang-orang yang salah. Jika yang berkata begitu cuma diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa siapa yang melakukan? Orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, orang yang disebut nama baginda Rasulullah SAW tidak bersalawat. Yang ketiga, orang yang masih punya orang tua dan masih hidup tapi tidak menjadi jalan mudah anaknya masuk ke surga. Jadi 3 karunia besar ini diberikan. Kalau orang tidak mendapatkan, sungguh keterlaluan. 1 Ramadan, 2 Rasulullah, 3 orang tua. Alhamdulillah bagi orang yang masih punya orang tua, mudah-mudahan orang tua yang masih ada sehat, panjang umur, amin terus semuanya. Nah, pada kali ini yang kedua, yaitu karunia besar kita yang diberikan kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, rasul mengenal beliau. Sampai Nabi Musa itu merengek kepada Allah ingin menjadi umatnya beliau. Tidak disebutkan dalam Al-Quran rengekannya itu, cuma jawaban Allah aja disebutkan dalam Al-Quran. Wahai Musa, aku memilihmu menjadi Rasul, sudah syukurin saja. Kurang lebih begitu surat Al-Quran. Nanti Muhammad itu akan diberikan umat terbaik, yaitu kita. Alhamdulillah, para nabi semua. Jadi kita ini orang-orang yang dihidupkan oleh generasi sebelumnya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu besar keutamaannya. Sampai Allah berfirman sangat masyhur surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini ada nun tauhid, ini ada lafaz tauhid, inna sesungguhnya, artinya tekanan. Ya Allah, malaikat bersalawat dan Allah langsung menyuruh kita
orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepadanya. Sehingga dalam hadis dari Imam Muslim disebutkan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi jangan dikira bahwa Allah bersalawat satu kali itu juga sudah sangat lebih dari cukup. Kenapa? Karena Allah Maha Agung, Dia pencipta segala-galanya. Ini bukan hanya satu kali, tapi dibalas 10 kali. Kata para ulama, apa balasan Allah 10 salawat kepada orang yang membaca salawat kepada Rasulullah, itu semua kebaikan diberikan, ampunan, cahaya, bimbingan, keluar dari segala persoalan hidup yang sedang dihadapi. Pokoknya semuanya itu satu kali. Dan Rasulullah pasti kalau bicara tidak mungkin berbohong. Kita sering mendengar bahwa kisah-kisah sebenarnya dari sejarah para sahabat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat istimewa. Kenapa? Di antara keistimewaan beliau adalah saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan Rasulullah. Beliau menangis di Basur. Abu Bakar menangis hingga ya Rasulullah kau takut bukan itu. Jadi beliau disengat binatang berbisa dan tidak bergerak sedikit pun karena di pangkuan beliau ada Rasulullah. Jadi beliau tidak ingin istirahatnya Rasulullah terganggu, sehingga beliau menahan sakit. Ini saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, maka banyak karunia yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Itu pun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tajam sekali firasatnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun melalui kalamnya beliau. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya beliau berikan hadis ini. Sesungguhnya doa itu tidak akan nyampe ke Allah. Dia tertahan di antara langit dan bumi sampai dibacakan salawat. Artinya beliau orang cinta kepada Rasulullah, di antara bentuk kecintaannya itu adalah beliau sangat banyak membaca. Ali bin Abi Thalib itu sangat begitu, Utsman bin Affan begitu. Beliau punya hati yang sangat lembut, cahaya wajahnya luar biasa. Di antara amalan beliau apa? Banyak bersalawat kepada beliau. Ali bin Abi Thalib juga begitu, karunia yang sangat banyak kepada beliau. Dia meriwayatkan sebuah hadis, kullu du'ain mahjubun, semua doa itu tertolak sampai dibacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di bulan Ramadan dijaga doa, tapi kalau tidak membaca salawat sudah selesai, dan nyampe ke langit, dan nyampe kepada Allah sama sekali. Di dalam riwayat Umar bin Khattab. Sehingga beliau sendiri yang berkata, inna awlan nasi di yawmal qiyamah aktsaruhum ala salat. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawatnya kepadaku. Kita tahu di hari kiamat itu gak bisa mengambil amalan kita. Bisa selamat dengan dua, satu dengan rahmat Allah, dua dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Bayangkan kalau di hari kiamat kita dekat dengan Rasulullah, itu sudah pasti dijamin keselamatannya. Siapa mereka? Karena beliau orang yang dekat denganku adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Beliau di telaga Al-Kausar. Berarti kita menghampiri itu bisa meminum telaga Al-Kausar. Kalau siapa yang meminum telaga Al-Kausar, maka tidak ada pernah kehausan selamanya. Itu di hari yang sangat mencekam.
Sehingga Ubay bin Ka'ab itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku punya satu kesempatan untuk berdoa, apakah boleh saya berdoa dengan membaca salawat seperempatnya dari kesempatan itu? Kata Rasulullah, apa? Ya terserah engkau, tapi kalau mau ditambahkan lebih baik. Kalau begitu saya baca salawat setengah, kemudian sisanya doa. Ya terserah kau juga, kalau ditambahkan itu lebih baik. Kalau begitu saya akan baca 2/3-nya, boleh silakan, tapi kalau ditambahkan itu lebih baik. Kalau begitu saya akan membaca seluruh kesempatan itu dengan bersolawat kepada engkau. Apa jawab Rasulullah? Dan tubbar hammaka wa tubbar zanbaka. Kalau itu yang kau lakukan, maka tubbar hammaka itu apa? Diselesaikan seluruh kesulitan hidup dalam waktu diingat. Hammaka, semua kesulitan dunia dan akhiratnya adalah para ulama gitu. Tubbar zanbaka, dan diampuni seluruh dosa-dosa, dibukakan peluang untuk pengampunan dosa-dosa besar. Itu kata para ulama. Artinya apa? Seandainya kita ada satu waktu, misalkan waktunya adalah 10 menit, kita ada sempat untuk menyampaikan permohonan kita, kemudian semuanya 10 menit itu dibacakan salawat, maka Allah akan mencukupi, memberi apa yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kalau lebih maknanya begitu. Jadi Imam Syafi'i, kalau beliau lagi kesulitan, ada sebuah persoalan, maka yang beliau lakukan apa? Dia membaca salawat. Imam Syafi'i mengarang kitab Burdah, sangat masyhur ya, yang Maulana Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Beliau itu lumpuh, ini nggak bisa digerakkan. Kemudian beliau dalam kelumpuhannya itu membuat syair-syair pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Kitabnya sangat masyhur, yaitu kitab Burdah. Ketika beberapa bait sudah disusun, kemudian beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dibuka jubah Rasulullah, dipakaikan kepada Imam Syafi'i. Kemudian beliau terbangun terkaget-kaget. Kenapa? Karena beliau bisa berjalan, saya lumpuh sekujur tubuhnya. Beliau lanjutkan, dan sangat masyhur cerita itu beliau mengungkapkan di awal kitabnya, termasuk dalam kitab Jalalatul Afham itu ada kisah beliau. Oleh karena itu, ini sebuah karunia besar dari Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan salawatnya apa, ya terserah salawatnya apa, pasti salawat Ibrahimiyah, karena itu salawat yang langsung beliau sampaikan. Tapi salawat apapun yang terpenting isinya adalah pujian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah punya keutamaan tersendiri. Maka para ulama bahwa karena ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, jadi harus ada Allahumma shalli wa sallim. Ada dua, shalli dan wasallim. Dalam ayatnya juga begitu, shallu alaihi wasallimu taslima. Maka tidak ada persoalan hidup yang tidak bisa selesai. Sungguh terlalu banyak keutamaan, kalau diungkapkan lebih dari 100 keutamaan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi dulu di Turki ada Raja Sultan Hamid II.
Beliau orang yang sebelum tidur tidak akan tidur beliau kecuali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Suatu saat bersalawat bukan satu banyak, dan beliau sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Suatu saat ketika beliau sedang bekerja, ada tamu karena ada yang dilarang, tapi maksa tamu ini. Ketika beliau maksa tamu ini, akhirnya pertemukan juga dengan Raja Sultan kami juga. Mau ada apa kamu? Enggak, saya ada pesan. Apa itu pesannya? Semalam saya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kata tamu ini, apa? Kau tadi malam tidak membaca salawat kepadanya. Dia terkaget juga. Jadi karena lelahnya pekerjaan, sehingga biasanya sebelum tidur beliau membaca salawat, ini tidak. Sehingga Rasulullah menunggu dan disampaikan kepada tamu itu sampai beliau tersadar betapa ucapan atau bacaan salawat kita itu sebenarnya didengarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai apalagi kalau kita berkesempatan ke Nabawi di Raudhah itu membaca salawat di situ, ruhnya beda, getarannya berbeda. Jadi jangan kira bahwa ucapan salawat kita tidak disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu tahu. Jadi kalau kita misalnya ada seorang yang dermawan kemudian sering membagi-bagikan uang, sering dermawan, bagaimana agar dia bisa tergerak hatinya untuk memperhatikan kita, kasih hadiah ke anaknya, kasih hadiah anaknya, kemudian terus nanti suatu saat dia akan tahu nih, orang ini baik sekali, maka dia mungkin akan memperhatikan kita. Nah, Allah maha dermawan, Allah ini maha memperhatikan. Dia Allah punya kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mengirimkan hadiah kepada kekasihnya, pasti perhatian Allah sendiri, termasuk perhatian Rasulullah SAW. Bayangkan Allah suatu saat kita masuk ke alam barzakh, beliau kan ada di alam barzakh, sudah wafat ya. Kemudian karena dengan bacaan salawat yang kita bacakan, kemudian Rasulullah karena sangat seringnya kita membaca salawat kepada beliau, pasti beliau sangat mengenal. Ini orang ini sangat banyak membaca salawat kepadaku. Tidak mustahil begitu masuk ke alam barzakh, karena sudah satu dimensi. Mudah-mudahan disambut oleh baginda Rasulullah SAW. Di udah itu malaikat tidak ada yang berani nanya. Kenapa? Karena ada yang menyambut kasih Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapatkan syafaat dan kita ditolong oleh Allah untuk bersalawat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana
خشوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتقم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.